Jadi materi yang akan kita bahas itu pengelompokan dan simbol bahan kimia berbahaya dan limbah. Jadi bahan kimia itu ada pengelompokannya, ada juga masing-masing simbol dari pengelompokan itu. Limbah juga begitu, limbah ada pengelompokannya dan masing-masing ada simbol untuk masing-masing pengelompokannya. Itu yang mau dibahas di sini maksudnya, tah? Nah, jadi simbol bahaya digunakan untuk pelabelan, itu aplikasinya itu pelabelan bahan-bahan berbahaya. Nanti ada bahan dari tahu ini mudah terbakar kah? Coba beda. Kasih api, iya mudah terbakar. Tidak usah dites, dilihat saja kodenya, entah seperti itu. Jadi dia ada resiko kebakaran atau ledakan, ada juga resiko kesehatan atau keduanya. Nah, pelabelan B3 misalnya apa yang nomor 1? Mudah. Nomor 2? Nomor 3? Ya, nomor 4? Ya. Nomor 5? Beracun atau toksik ya. Nomor 6? Ya, beradiasi. Nomor 7? Patogen biologi ya. Jadi misalkan tadi ada berdasarkan kebakaran dan ledakan, ada kesehatan, ada keduanya. Untuk yang berbahaya kebakaran dan ledakan, berarti yang masuk mudah terbakarnya, atau dia sangat mudah terbakar, atau amat sangat mudah terbakar. Nah, berbahaya juga kalau dia pengoksidasi, berbahaya tentunya kalau dia bersifat sangat mudah meledak. Nah, misalnya jadi yang mudah terbakar itu terbagi 3, nah ada mudah terbakar, ada sangat mudah terbakar, ada amat sangat mudah terbakar. Sama-sama di kodenya. Yang membedakan apa? Huruf kodenya ini tidak ada. Tapi kalau dia tulis di sini F, ini F-nya, berarti dia sangat mudah terbakar. Tapi kalau kapan di sini ada F+, berarti amat sangat mudah terbakar. Ada lagi pengoksidasi. Nah, ini pengoksidasi dia sendiri sebenarnya tidak mudah terbakar. Kalau itu bahannya yang dibakar. Artinya dibanding bahan mudah terbakar dengan bahan pengoksidasi, yang terbakar tentu terbakar, tapi kalau yang pengoksidasi tidak mudah terbakar. Tapi kalau dia bersentuhan dengan ini kemudian dibakar, nah itu menyebabkan kebakarannya lebih besar. Nah, begitu maksudnya gambarannya. Jadi harus dibedakan karena kebakaran itu ketika suplai oksigen banyak, maka kebakaran akan lebih besar karena kan segitiga api itu kan salah satunya ada oksigen, ada bahan bakar, ada energi panas. Nah, bahan bakar kan bahan mudah terbakarnya. Nah, ini berperan di sininya, dia tambahkan oksigennya sehingga apinya semakin besar. Kalau panas kan dari awal panas mentom, kalau apalagi kalau sudah kebakaran otomatis panasnya terjaga di situ, Itu untuk pengoksidasi. Ada yang bersifat mudah meledak. Mudah meledak belum tentu terbakar, Kan ledakan ditimbulkan misalnya karena adanya tekanan yang tinggi, Misalnya kau panaskan sesuatu baru dalam keadaan tertutup, baru muncul terus uap, tekanannya tinggi, tidak ada kebakaran, tapi meledak itu bang, langsung pecah. Misalnya kalau itu gelas, pecah itu gelas, itu kan ledakan karena tekanan tinggi. Ya seperti itu. Karena banyak yang salah kaprah, kalau meledak pasti terbakar, ya belum tentu. Ledakan itu bisa terjadi karena adanya tekanan yang tinggi. Salah satunya ya. Nah, ada juga yang untuk kesehatan, kalau gambar tengkorak berarti beracun. Nah, beracun kalau kodenya T saja toksik, berarti toksik biasa aja beracun. Tetapi kapan VT, T+ di sini ya. Misalnya apa? Racun tikus. Nah, tikus saja mati apalagi kita. Nah, tikus makan sabun, ya tikus tidak mati belum tentu kita. Artinya lebih ketahanannya itu, daya tahan tubuhnya itu tikus besar,
Dia makan sabun, dia makan amis, sembarang makan tidak mati-mati. Tah? Jadi makanya ada racun tikus namanya. Nah, tikus saja mati apalagi kita. Kalau misalnya kita makan sabun ya bisa jadi kita masuk rumah sakit, tapi kalau tikus ya makan dia jadikan makanan begitu saking bagusnya dari tubuhnya. Apalagi kalau kita yang makan itu racunnya itu tikus begitu. Berarti dia otomatis sangat beracun Nah, itu ditentukan dari ini ada namanya lethal dosis, kadar perlindian. Dicoba di tikus. Tikus dan kelinci. Kalau dia memenuhi angka ini, maka dia masuk di T. Sama juga dengan T plus. Kalau dia memenuhi ini, artinya kalau bahannya misalnya tikus 2 kg berat badannya, berarti dia ini 50 karena kan ini per kilogram, jadi kalau 2 kg 50. Kurang dari 50 dikasih ini tikus, mati itu tikus, berarti masih T plus dia. Tapi kapan dia di atas 25 sampai 200 mg dikasih itu bahan, namakan gitu tikus, mati ya sudah, berarti masuk di T biasa. Seperti itu. Itu dasarnya mereka memberikan yang mana T, yang mana T plus. Seperti itu. Kalau yang mudah meledak tadi, jelas tuh mudah meledak. Yang tadi toksik. Jadi kalau meledak satu tidak ada jenuhnya bilang sangat mudah meledak, amat sangat tidak ada yang terbakar karena kan tingkat bahan bakar atau tingkat bahan itu mudah terbakar kan beda-beda tuh, ada yang lama ada yang cepat segera ada juga korosif, merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan uji, misalnya itu biasanya yang asam kan pH 1 sampai 17. Kalau misalnya terlalu ke sini atau terlalu ke sini berarti dia itu korosif biasanya. Di pH 1 atau pH-nya 11,5, 12, 13 sampai 14, berarti dia korosif. Ada juga iritasi. Dia tidak korosif tapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput lendir. Misalnya yang encer-encer, dia jangka waktunya kita merasakan akibatnya itu agak lama. Ada jeda gitu, tidak langsung. Kalau kayak ini langsung, tiba-tiba menetes, sekian menit, langsung bocor gitu, terbakar gitu kan. Kalau ini ada waktunya gitu kan. Ada yang berbahaya. Kalau memenuhi kriteria seperti ini. Ada yang berbahaya, jadi tidak boleh dibuang sembarang di lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan, dangerous for environment. Jadi dia bisa menyebabkan efek tiba-tiba dalam salah waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan, air, tanah, udara. Ini logo lama ini, tetapi masih banyak digunakan di botol-botol bahan kimia kan, yang logo begini masih banyak yang seperti ini digunakan. Ada juga yang seperti ini eksplosif. Dia lebih jelas gambarnya. Eksplosif, mudah terbakar, bahan cair mudah terbakar. Ini kan yang dibahas kelompok sebelumnya seperti itu. Ini tadi yang yang tadi tidak ditahu kalau tengkorak tadi kan beracun, yang juga harmful, mengganggu kesehatan. Ini ingat, ini beracun, ini mengganggu kesehatan. Sama-sama untuk kesehatan ini dua. Tapi kalau yang ini bahaya karena misalnya COVID, berarti logonya begini nih, COVID karena infeksius, limbah infeksius, berarti dia logonya seperti ini. Artinya bahaya dari biologi, virus, bakteri. Ada juga tanda bahan kimia yang dimana dilengkapi dengan keterangan tingkatan
Kenapa ada warna biru Pak, ada warna merah, ada warna kuning? Terus kenapa masing-masing beda angkanya? Ada 0, ada 1, ada 3, ada juga warna putih kosong. Apa maksudnya itu? Nah, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, jangan sampai kalian tidak memahami. Kalau melihat misalnya botol kimia baru ada seperti ini, jangan sampai kalian tidak memahami apa itu maksudnya. Maksudnya adalah yang biru itu menandakan tingkatan, itu kolom untuk bahaya bagi kesehatan. Yang merah tingkatan kebakarannya, yang 0 itu reaktivitasnya, yang putih itu dan lain-lain keterangan lainnya. Maksudnya bagaimana? Coba saya clear dulu. Nah, misalnya mana yang, kan yang bagian biru itu kesehatan. Kalau kita lihat di sini 0 berarti betul-betul tingkatannya itu diisi dari 0 sampai 4. Kalau 0 itu tidak. Kalau 1 berarti tingkatan 1 sampai yang paling bahaya itu 4. Yang mana paling berbahaya bagi kesehatan? Etil alkohol atau aseton? Ya, karena dia lihat yang warna birunya ta. Ini kan tidak berbahaya bagi kesehatan ta. Tapi kalau ini sudah berbahaya tapi dia masih tingkatan 1, masih level rendah. Artinya dia 1/4, berarti 25%. Yang mana lebih mudah terbakar, etil alkohol, aseton? Ya, sama-sama. Dia satu mami di atasnya. Nah, minyak mami di atasnya, minyak ya, bensin dan sebagainya, aftur. Itu mami kapan di atasnya? Dia nomor 3. Karena kan yang maksimal 4 ta? Nah. Terus yang mana paling reaktif, etil alkohol atau aseton? Sama-sama tidak reaktif. Nah, seperti itu. Jadi tanda apapun itu, kalau dia warna biru lantas tulisannya 0, berarti tidak berbahaya terhadap kesehatan meskipun dia kena panas. Kalau di warna kolom birunya itu tertulis 1, berarti kalau kena bisa kena iritasi, bisa cedera ringan. Kalau dia di warna birunya ada 2, berarti keterpaan intensif dan terus-menerus berakibat serius. Jadi kalau dibiarkan tanpa pertolongan bisa jadi serius kalau secara terus-menerus kita terpapar. Kalau dia sudah nomor 3 di situ, berarti betul-betul dia serius singkat meskipun ada pertolongan. Tapi kalau nomor 4 langsung mati, fatal. Biar kutolongi langsung mati pokoknya. Begitu. Ya. Kemudian yang bagian merahnya, kalau di warna merahnya tadi ini dia tertulis 0, berarti biar ku kasih api ya, air misalnya berapapun api di situ bisa terbakar. Kalaupun dikatakan kenapa Pak di laut itu tiba-tiba ada api, ya dia ada minyaknya gitu. Kebetulan sama-sama cair, jadi kalau lihat api juga itu gitu ada. Jadi kalau dia di kolom merahnya itu 0, berarti tidak bisa terbakar sama sekali. Kalau nomor 1 dapat dibakar tetapi memerlukan pemanasan lebih dulu. Misal dipancing dulu pakai bahan bakar, ada terbakar mie, baru mie dimasukkan di situ. Misalnya kita sudah bersihkan ranting-ranting daun-daunan tetapi dia tidak terlalu kering, dia sudah terbakar itu. Pancing dulu nanti baru dia terbakar. Kalau dia nomor 1. Nomor 2 perlu sedikit pemanasan, jadi perlu dipanaskan dulu sebelum bahan dapat terbakar. Kalau nomor 3 itu pada suhu biasa itu dia sudah dapat menyala. Kalau bahasa Indonesia menyala itu maksudnya terbakar. Kadang juga bahasa Indonesia itu menyatakan bahan mudah menyala. Maksudnya itu mudah menyala itu terbakar ya. Kalau nomor 4 ini berarti itu yang paling parah, segera menguap dalam keadaan normal dan dapat terbakar secara cepat. Ya, bensin. Coba kasih api. Maka insya Allah akan dengan dia kan mudah menguap ini mudah menguap, keadaan normal pun bagaimana dia bisa terbakar secara cepat.
Terus yang warna kuning, kalau di warna kuning tertulis 0, berarti dia tidak reaktif. Biar kita kasih suhu tinggi, kita kasih kena panas, tidak reaktif. Tapi kalau dia tertulis 1, dia stabil pada suhu normal. Tapi kalau dikasih nenek emisinya lagi suhu tinggi, berarti dia sudah tidak stabil. Kalau nomor 2 tidak stabil, bereaksi hebat tapi tidak bakalan meledak Ji. Kalau nomor 3 dia sudah mudah meledak, tetapi dia perlu ada tumbukan yang kuat ataupun panas. Tapi kalau nomor 4 betul-betul ini bom ini. Nomor 4 memang betul-betul dia bahan peledak. Nah, TNT ya sudah nomor 4 itu pasti karena memang bahan peledak. Nah, seperti itu. Itu. Terus yang putih bagaimana? Yang putih itu maksudnya spesial. Kalau tulis di situ di warna putih W baru ini ya, berarti dia bereaksi dengan air. Dan selanjutnya kalau OX berarti dia oxidizer. Dan sepertinya itu artinya keterangan lainnya, keterangan yang misalnya ada bahaya biologinya atau apapun itu yang mau ditambahkan, berarti silakan tambahkan di warna putih ini. Keterangan lain yang mau ditambahkan. Jadi bisa dapat gambaran. Jadi kalau ya itu gambarannya. Nah kayak ini tadi tuh. Ya kalau Nabila di sini kan dia bereaksi dengan air, jangan siram dengan air. Contoh misalnya natrium natrium dikasih air, ada yang biasa kalau di film-film air baru dikasih sedikit natrium langsung menyala itu air, itu natrium itu. Nah seperti itu. Contoh misalnya kalsium. Kalsium itu ya kita lihat di sini tadi trinitrotoluena paling mudah meledak makanya dia nomor 4. Menuju terbakar. Dan sebagainya. Asam sulfat. Kemudian asam nitrat. Kemudian limbah. Limbah ada pengelompokannya dan ada simbolnya. Simbol limbah B3 aturannya itu harus terlihat jelas dari jarak 20 meter oleh orang yang bermata normal. Kalau minus ya berarti pakai kacamata begitu. Pokoknya dalam keadaan normal di mana dia bisa melihat pada jarak 20 meter. Itu aturannya. Ya simbol-simbol limbah B3 itu seperti ini. Kita bahas satu-satu. Bentuk dasarnya ada yang seperti ini. Ini bentuk dasarnya. Jadi sebagai untuk pembedanya ada ininya. Yang ini dia. Ini. Pertama mudah meledak. Ini saya ambil gambar dari peraturannya memang langsung. Cuma dia hitam putih. Tapi mengerti Jiki, kenapa ada R255 G0 B0 RGB tingkatannya? Karena kan merah itu banyak sekali jenis macamnya merah. Jingga juga banyak sekali. Jadi supaya orang tidak pusing, makanya dia harus artinya kalau nanti di sini warna merahnya itu harus diisi misalnya pada saat mau dicetak mana itu RGB di sini. Caption mungkin ya. Color. Ini dia kan RGB. Berapa di situ bilang merahnya 255. Greennya, hijaunya tidak ada. Blue-nya juga tidak ada. Maka merah yang dimaksud adalah merah yang seperti ini. Jangan merah yang lain. Jadi kalau dalam mendesain jelas nanti terlalu banyak jenis merah, terlalu banyak jenis jingga, jadinya beda-beda Ya, harus itu diseragamkan. Makanya dibuat aturan seperti ini. Jingga yang mana dimaksud? Ya. Pas mau didesain kita pasang itu warna jingganya. Warna jingga seperti ini. Pasang.
Berapa di situ dia maunya jingga. Jadi merahnya ada 255, agak banyak merahnya. Ada setengah hijaunya. Ya, ini kayak sama aja dengan ini apa? Yang Nippon Paint kalau mau bikin warna sesuai dengan yang kita mau, dia sisa kasih masuk ini angka ini. Artinya kapasitas merahnya berapa, kan campur gitu tahu sampainya mau hijau telur asin, hijau itu pun hijau telur asin beda-beda itu. Ya, hijau telur asinnya di sidrap, kemudian beda-beda lagi warna hijaunya. Saya mau yang seperti yang di sidrap Pak, karena yang di bon itu agak-agak terang. Pak, saya mau yang gelap-gelap seperti yang oh iya, yang kayak bagaimana ini contohnya, cari RGB-nya 53. Nanti di sini dasar pencampurannya itu mesin. Nah campur mie sampainya dapat mie seperti ini jingganya dia mau. Nah hitam ya saya dikasih masuk. Ya tidak ada merahnya, tidak ada, semuanya 0. Seperti itu. Nah, cairan mudah menyala. Nah, ini nih di limbah B3 itu dia katakan bukan mudah terbakar, tapi mudah menyala. Tapi kita harus memahami bahwa yang dimaksud ini bukan lampu. Yang mudah menyala gitu kan. Lampu kan mudah menyala, menyala kan? Tapi maksudnya mudah terbakar. Nah, kalau biasanya terbakar itu bakalan muncul juga nyala. Nah, dia bedakan kalau cairan seperti ini padatan ada seperti ininya, dia bedakan. Kalau limbah, kalau reaktif ya seperti ini. Ada logonya reaktifnya, tapi ada, ingat Ki, yang membedakan ada ininya ya, itu limbah. Ini juga beracun, nah, sama juga tetapi ada ininya. Korosif juga seperti itu. Nah, ada juga permen ininya. Infeksius. Limbah yang kalau anak-anak bisa kita reinfeksi. Limbah medis itu kebanyakan ini otomatis bekas-bekas namanya COVID ya, anak-anak sudah anak-anak limbah infeksius terinfeksi berbahaya terhadap lingkungan. Nah, kalau limbah harus dipasangkan juga labelnya seperti ini, kodenya, jumlahnya, sifat limbahnya apa-apa, mudah terbakar, mudah dan sebagainya. Kalau kosong harus tetap ditulis kosong, karena kan namanya wadah bekas limbah atau wadah yang akan diisi limbah berbahaya. Limbah B3 itu maksudnya limbah berbahaya. Ya harus tulisannya kosong. Ya supaya nanti orang di mana dibuka, kalau di atas dibuka, di atas penutupnya berarti pasang seperti ini. Kalau di samping berarti ya ke samping Nah, disimpan ya, apalagi kalau dia rentang terhadap panas, jangan langsung dikasih kena matahari, kasih pelindung, baru kasih juga di bangunan itu, kasih keterangan, karena biasa jadi orang tidak tahu apa yang dalamnya ini bangunan. Di tangkinya juga yang mana korosif, yang mana mudah terbakar. Nah, drumnya seperti ini dikasih logo bahaya limbahnya, dikasih labelnya, di mana penutupnya. Nah, disusun boleh seperti ini. Nah, begitu ya. Ada yang kita mau tanya?